Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut mulai mengkaji hukuman mati bagi koruptor, khususnya terkait kasus Jiwasraya dan Asabri. Menurut Kejaksaan Agung, kedua kasus itu sudah berdampak cukup luas di masyarakat, terutama bagi anggota TNI Polri yang merasa dirugikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak berkata, dengan pemberian hukuman mati, diyakini dapat memberi rasa keadilan dalam penuntutan perkara. Namun, wacana hukuman mati bagi koruptor ini banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak, karena dianggap tidak solutif dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBHM Afif Abdul Qoyim dalam keterangannya Minggu 31 Oktober 2021 menilai pengkajian tuntutan hukuman mati bagi koruptor tampak seperti sebuah jalan buntu dalam menangani kasus-kasus rasuah. Apalagi hingga kini perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga belum optimal. Afif lebih sepakat dengan wacana pemiskinan bagi koruptor yang layak untuk dikaji. Kemudian, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana mengatakan, wacana dari Jaksa Agung untuk memberi hukuman mati bagi koruptor hanyalah jargon politik semata. Alasannya, selama ini kualitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi, masih buruk. Sehingga wacana tersebut tidak sejalan dengan fakta yang terjadi. Kurnia berpendapat, efek jera pada pelaku korupsi hanya bisa terjadi jika mengkombinasikan hukuman badan dan pemiskinan, hingga pencabutan hak politik bukan dengan hukuman mati. Komnas HAM juga berpendapat wacana hukuman mati bagi koruptor bertentangan dengan hak asasi paling mendasar, yakni hak hidup. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menegaskan, hak hidup seseorang adalah hak yang tak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat umum dengan wacana hukuman mati koruptor ini? Nggak setuju. Alasannya itu bertentangan sama perkemanusiaan ya. Saya kan seorang Islam, di dalam Islam itu nggak boleh yang namanya dihukum mati sampai kayak gitu. Misalkan ada dia melanggar sampai berat gitu, nggak sampai dihukum mati. Kalau saya sih kurang setuju, karena lebih baik di penjara seumur hidup biar tahu rasanya kesengsaraan rakyat, biar merasakan kesengsaraan apa yang dirasain masyarakat yang uangnya diambil. Enggak, ntar gua mati sendiri gitu loh. Hukuman mati kan itu kan melanggar HAM menurut saya ya, walaupun ada salah melanggar HAM. Kalau menurut saya sih dimiskinkan aja atau disuruh kerja yang bikin malu lah dia, misalnya sok terapi kayak bersihin WC, bersihin jalan. Karena itu aja. Wacana hukuman mati terhadap koruptor merupakan wacana yang tidak tepat dan juga irasional, sebab hukuman mati merupakan bentuk lain dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Karena dalam konsep hak asasi manusia, hak untuk hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada studi ilmiah manapun yang menunjukkan bahwa dengan adanya hukuman mati maka dapat memberikan efek jera atau dapat menurunkan angka kriminalitas atau kejahatan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hukuman mati merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Karena dengan hukuman mati maka dapat memberikan penderitaan terhadap terpidana mati baik sebelum maupun sesaat eksekusi hukuman mati itu dilakukan. Tanggapan saya terkait hukuman mati terhadap koruptor itu merupakan satu yang lip service dan cenderung mencerminkan ekspresif publik ya atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, saya melihatnya wacana tersebut dari sisi efektivitas pemberantasan korupsi. Bagi saya itu tidak efektif. Kenapa? Mari kita coba bandingkan dengan negara-negara yang berprestasi dalam penindakan korupsi tapi tidak menerapkan hukuman mati. Contohnya Denmark. Di Denmark, dia tidak menerapkan hukuman mati, tetapi pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi itu sangat efektif, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan terhadap sikap dari pejabat publik maupun dari masyarakat itu sendiri. Bandingkan coba dengan negara-negara di Cina, Maroko, dan Korea Utara. Mereka memberantas korupsi dari pendekatan secara represif melalui hukuman mati, tetapi perbuatan tersebut tetap berlanjut. Kasus-kasus terhadap kasus korupsi juga masih ada.
inilah suatu perbandingan yang menurut saya membandingkan bahwa hukuman mati terhadap koruptor itu masih berlanjut tetapi tidak memberikan efek jera bagi mereka. Nah, saya beranggapan bahwa perampasan aset terhadap uang hasil korupsi itu sangat penting karena menurut saya orang yang melakukan korupsi itu sangat mencintai materinya dibanding dirinya itu sendiri. Jadi yang lebih efektif menurut saya adalah perampasan aset uang hasil korupsi daripada hukuman mati itu sendiri. Di sisi lain, hukuman mati juga menurut saya cenderung menimbulkan masalah baru. Kita tahu bahwa hak asasi manusia itu melekat dari semenjak kita dilahirkan. Itu adalah merupakan hak hidup. Jangan sampai nanti ketika menerapkan hukuman mati, negara dianggap sebagai pelanggaran HAM. Amnesty International Indonesia dengan tegas menentang hukuman mati untuk segala kasus tanpa terkecuali. Karena hukuman ini merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup, sebagaimana dinyatakan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hukuman mati juga tidak terbukti memberikan efek jera. Berbagai studi telah menyatakan bahwa yang efektif untuk menurunkan tindakan kriminal adalah kepastian mendapatkan hukuman, bukan tingkat keberatan hukuman tersebut. Selain itu, negara-negara yang tingkat korupsinya paling rendah dalam indeks persepsi korupsi TII, seperti Selandia Baru, Denmark, dan Finlandia, tidak menerapkan hukuman mati untuk koruptor. Negara-negara yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor, seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Irak, malah memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih tinggi, beberapa di antaranya bahkan lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Karena itu, jika ingin menimbulkan efek jerah dan pemberantasan korupsi, seharusnya Jaksa Agung dan aparat penegak hukum lainnya fokus untuk memastikan bahwa semua pelaku korupsi bisa dibawa ke pengadilan dan bukan bermain retorika soal hukuman mati.